Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ferika Ifradita dari kelas 12 AKR 3. Di sini saya akan sedikit menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kehidupan remaja Kristen dan bersaksi. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita pujikan dan menyembah Dia dengan satu pujian, yaitu Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin. Kau yang teguhkan kami, Tuhan. Engkau yang bertindak, Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Setelah kita memujikan pujian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar dari sedikit firman-Mu, yaitu kami akan belajar untuk menjadi remaja Kristen dan bersaksi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, supaya dia mengerti dan menjalankan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, halo teman-teman, shalom. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan berkhotbah tentang kehidupan remaja dan bersaksi. Kenapa sih kehidupan remaja seorang Kristen dan bersaksi itu sangat penting? Karena terkadang perilaku menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan seringkali menjadi kehidupan sehari-hari dalam anak-anak zaman sekarang ini. Yaitu contohnya seperti iri hati, kesombongan, kepentingan diri sendiri, tidak menghargai satu sama lain, egois, judi, mabuk-mabukan, seks bebas mungkin, narkoba, dan lain sebagainya. Seringkali kita itu tidak peduli akan semua itu, kita selalu menyimpang dari setiap kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mungkin terkadang teman-teman sudah terjerumus dalam hal tersebut. Teman-teman tidak mempunyai semangat lagi untuk hidup, semangat lagi untuk menjalani setiap hari. Tapi Yeremia 29 ayat 11 berkata, kalau Tuhan itu punya rancangan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita, untuk setiap anak-anak yang mau bertobat, untuk setiap anak-anak yang rindu akan Tuhan. Tuhan akan menolong setiap kita, Tuhan akan menghampiri kita, Tuhan akan merawat setiap anak-anaknya dengan baik. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan tersebut ada 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan yang telah Tuhan Yesus rencanakan. Yaitu yang pertama, berpikir. Maksudnya, jangan melakukan sesuatu sebelum dipikir. Kita harus melakukan setiap apapun yang terjadi di setiap kehidupan kita. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Jika kita tidak berpikir, kita tidak tahu akibat apa ke depannya. Yang kedua yaitu bertindak.
melakukan sesuatu yang telah dipikir dengan matang. Jika kita bertindak untuk melakukan sesuatu, itu sesuatu yang sudah kita pikir dengan matang, dengan baik, dengan mungkin kita berpikir berulang-ulang. Yang ketiga yaitu kebiasaan. Kita akan terbiasa dengan berpikir lalu bertindak. Kita akan berpikir terlebih dahulu untuk apakah ini benar aku lakukan, apakah ini dosa, apakah ini Tuhan Yesus senang atau tidak. Yang keempat yaitu karakter. Maksudnya akan menunjukkan sifat kita setelah mengikuti langkah-langkah di atas tadi, yaitu berpikir, bertindak, dan kebiasaan. Maksudnya dari keempat cara di atas itulah yang akan menunjukkan masa depan kita. Karena itu seorang pemuda gereja atau pemuda Kristus harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari dunia ini, yaitu gaya hidup yang sesuai dengan standar Allah, yaitu firman Allah. Salah satunya adalah gaya hidup yang bersaksi tentang Kristus. Kita bisa kok bersaksi kapan saja, di mana saja, saat kita sedang di sekolah, kita bermain, kita bersama teman-teman kita yang non-muslim, yang muslim begitu maksudnya. Itu kita bisa bersaksi kok tentang hal-hal kecil aja, Kak. Contohnya kayak kamu menceritakan, Tuhan Yesus itu baik loh, aku kemarin sakit, terus aku berdoa, aku disembuhin sama Tuhan Yesus. Itu udah sebuah saksi kecil untuk Tuhan Yesus, dan itu Tuhan Yesus sangat bangga sama kalian. Dan tujuan bersaksi itu mengenai Tuhan Yesus itu yaitu untuk percaya kepada Tuhan, bahkan dapat juga menjadi saksi Kristus. Jadi kita bisa mengenal lebih dekat dengan Tuhan untuk bersaksi tersebut, juga untuk menjadi saksi Kristus. Begitu. Untuk mengakhiri khotbah, saya mempunyai sebuah ilustri. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur itu berakhir. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru telah dimulai. Begitupun dengan masa depan kita, semuanya untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita mau maju, kita mau pintar, kita mau bisa, kita berusaha dari diri kita sendiri. Kita mau nggak? Kalau kita mau, kita berusaha, dan Tuhan Yesus akan memberkati semua itu. Karena hal-hal besar selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Jangan menunggu hal besar terjadi untuk memulai. Jadi jika kita tidak akan memulai, hal-hal besar tersebut tidak akan juga dimulai. Yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kita sebagai remaja Kristen, kita harus menjadi contoh yang baik. Kita harus menghindari hal-hal yang mungkin Tuhan Yesus tidak suka, seperti mabuk-mabukan, berjudi, seks bebas, pembohong, tidak jujur. Mungkin kadang-kali kita sering cuma segini pasti Tuhan gak marah, padahal itu sudah melanggar firman Tuhan. Maka dari itu saya punya ayat emas yang mungkin bisa menjadi pegangan teman-teman, yaitu dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga setiap ucapan apapun yang kita ucap, supaya setiap orang yang mendengar itu bisa tidak ikut-ikutan kita, atau malah bisa kita menjadi berkat dengan setiap ucapan baik kita. Apabila umat mengucapkan perkataan kotor atau buruk, maka akan berdampak negatif bagi orang lain. Oleh karena itu, umat Kristen harus mengucapkan perkataan yang baik dan membangun, sehingga perkataan tersebut dapat menjadi berkat dan memberikan semangat untuk mereka yang mendengarnya. Sekian firman yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan sedikit dari setiap isi hati-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu, supaya kami, anak-anak-Mu, menjadi orang Kristen yang baik Tuhan, dalam bertutur kata, berperilaku, dalam berpikir, bertindak, supaya kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin hamba dalam menyampaikan setiap firman-Mu. Sebentar hamba akan akhiri khotbah ini, kiranya Tuhan yang selalu berkati setiap orang yang mendengar ini Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kami, dan kami yakin Tuhan, setiap orang yang mungkin sudah menjauh dari Engkau akan tolong mereka, Kau akan peluk mereka Tuhan, Kau akan sertai mereka di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan-Mu, kiranya Tuhan tutup bungkus doa ini dalam darah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke teman-teman, saya Verika Ifradita dari kelas 12 AKL 3 undur diri. Semoga firman yang saya sampaikan bisa
memberkati kalian semua, dan firman-firman Tuhan Yesus lainnya juga masih banyak, dan mungkin saya hanya menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Terima kasih.